Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ageng Sewandaru, semester 6 dari Fakultas Ekonomi Islam, jurusan Manajemen Bisnis Syariah, Institut Salahuddin Al-Ayyubi akan menerangkan terkait tentang obligasi. Obligasi ialah surat utang yang diterbitkan oleh entitas pemerintah atau perusahaan swasta dengan jangka waktu tertentu. Obligasi memiliki banyak macam. Macam yang pertama ialah ditinjau dari segi cara pengalihan. Obligasi yang ditinjau dari segi cara pengalihan terbagi menjadi dua jenis, ialah obligasi atas unjuk serta obligasi atas nama. Obligasi atas unjuk memiliki ciri-ciri yang pertama seperti nama pemilik tidak tercantum dalam sertifikat obligasi. Ciri yang kedua, setiap sertifikat obligasi disertai dengan kupon bunga yang dilepaskan setiap waktu apabila bunga tersebut dibayarkan oleh emiten. Lalu ciri yang ketiga ialah sangat mudah untuk diperalihkan karena memang mirip dengan uang. Ciri yang keempat ialah kertas sertifikat obligasi ini dibuat dari bahan dengan kualitas tinggi seperti halnya kertas untuk membuat uang. Sedangkan obligasi atas nama memiliki ciri yang pertama, ialah nama pemilik tercantum dalam sertifikat obligasi beserta kupon bunganya. Berbeda dengan obligasi atas unjuk yang tidak mencantum nama pemilik di dalam sertifikat obligasi. Ciri yang kedua ialah untuk bunga, nama pemilik tidak tercantum dalam sertifikat obligasi. Ciri yang ketiga ialah nama dan alamat pemilik dicatat di perusahaan emiten untuk memudahkan dalam pengiriman bunga. Lalu macam yang kedua, ditinjau dari segi jaminannya. Obligasi terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama ialah obligasi dengan jaminan atau secured bond. Secured bond ini terbagi menjadi obligasi dengan garansi, yaitu apabila perusahaan yang menerbitkan obligasi tidak memenuhi kewajibannya, maka untuk membayar pokok dan bunga, maka induk perusahaan yang bertindak sebagai jurantola yang akan membayarnya. Lalu obligasi yang kedua jenis dari secured bond ialah obligasi yang dijamin dengan real estate, yaitu apabila emiten atau penerbit dari obligasi tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka pemilik obligasi dapat menuntut supaya emiten menjual harta yang dijaminkan dan hasil penjualan yang cukup untuk membayar pokok, bunga, biaya pelelangan, dan biaya lain-lainnya. Lalu obligasi yang ketiga dari secured bond ialah obligasi yang dijamin dengan saham. Obligasi yang dijamin dengan efek apabila emiten tidak mampu membayar kewajibannya, maka efek yang dijaminkan ini dalam bentuk portofolio akan menjadi hak milik dari pemilik obligasi. Lalu ciri yang keempat dari secured bond ialah obligasi yang dijamin dengan peralatan. Obligasi ini dijamin dengan equipment yang dimiliki oleh emiten dan dipergunakan untuk usaha sehari-hari dari emiten yang bersangkutan. Misalnya saja, pesawat untuk perusahaan penerbangan. Lalu obligasi yang kedua ialah obligasi tanpa jaminan atau unsecured bond, lawan dari secured bond. Obligasi tanpa jaminan ini memiliki beberapa macam jenis. Jenis yang pertama ialah debenture bond, ialah jenis obligasi yang tidak akan secara khusus menggaungkan aset. Obligasi seperti ini biasanya diterbitkan oleh pemerintah. Lalu jenis yang kedua ialah subordinate debenture, ialah obligasi yang biasanya memiliki tingkat klaim yang lebih rendah dari semua obligasi emiten yang beredar. Dengan demikian, obligasi ini bisa dikatakan dengan obligasi yang tingkat keamanannya paling rendah, namun biasanya bunganya lebih tinggi dan seringkali dikaitkan dengan hak penundaan. Lalu macam ketiga dari obligasi ialah ditinjau dari cara penetapan serta pembayaran bunga dan pokok pinjaman. Obligasi yang ditinjau dari cara penetapan serta pembayaran maupun pokok pinjaman memiliki 4 jenis, yaitu obligasi yang pertama ialah obligasi dengan bunga tetap, obligasi yang kedua ialah obligasi dengan bunga tidak tetap, obligasi yang ketiga ialah obligasi tanpa bunga, maupun yang keempat ialah obligasi perpetual bond.
atau salah satu jenis obligasi yang tidak terbatas jangka waktunya. Lalu macam yang keempat ialah obligasi berdasarkan nilai pelunasan. Nilai pelunasan obligasi dapat dikaitkan dengan indeks harga tertentu seperti halnya klausula emas, klausula perak, valuta asing, indeks harga konsumen, dan klausula lain-lainnya. Lalu macam kelima dari obligasi ialah obligasi berdasarkan konvertibilitas atau hak untuk menukarkan obligasi dengan saham dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan syarat-syarat peminjaman. Obligasi macam keenam ialah berdasarkan badan penerbit. Terdapat obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat maupun diterbitkan oleh pemerintah daerah maupun badan pemerintah maupun perusahaan atau badan swasta. Lalu macam ketujuh ialah obligasi berdasarkan waktu jatuh temponya. Obligasi mempunyai masa jatuh tempo yang berbeda-beda. Tempo yang pertama ialah jangka pendek. Ialah obligasi yang mempunyai durasi kurang dari 1 tahun hingga jatuh temponya. Lalu macam yang kedua ialah jangka menengah, yaitu obligasi yang mempunyai durasi 2 hingga 5 tahun hingga jatuh temponya. Lalu yang ketiga ialah jangka panjang, yang durasi obligasi tersebut memiliki lebih dari 5 tahun hingga jatuh temponya. Ada beberapa pengertian tingkat bunga dalam penilaian obligasi. Pengertian pertama ialah spot rate atau tingkat bunga dari obligasi yang hanya mempunyai satu arus kas bagi pembeli. Lalu pengertian kedua ialah future rate, ialah tingkat atas obligasi di mana terjadinya komitmen dan kapan diserahkan ke pihak emiten berbeda. Lalu pengertian ketiga ialah current yield, merupakan pembayaran bunga dibagi dengan harga obligasi. Pengertian keempat ialah yield maturity, ialah tingkat bunga yang merupakan internal rate of return atau IRR yang diperoleh oleh pemodal dengan memiliki obligasi sampai dengan jatuh tempo.